Halo, halo, apa kabar Anda semua? Bung Rocky, situasi politik betul-betul sangat dinamis ya. Jadi betul, itu saya mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Agus Harimurti yang mengutip Pak Erlangga Hartarto ketika bertemu tadi malam dengan Pak SBY katanya bahwa politik itu the art of possibility. Semua tentang kemungkinan. Mana kita bisa pernah membayangkan bahwa tiba-tiba Golkar, Erlangga Hartarto minta waktu bertemu dengan Pak SBY dan kemudian bertemu mereka berbicara soal itu dalam situasi yang seperti sekarang menurut saya ini sebenarnya unbelievable kalau 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 Pak Jokowi masih kendalikan situasi sepenuhnya gitu ya. Ya, mungkin ya politik CDR atau the possible itu kalau dalam keadaan normal. Artinya Mm, istilah itu dipakai dulu untuk memperlihatkan transaksi-transaksi yang memang masuk akal gitu. mm, Jadi itu seni seni tentang yang mungkin, artinya politik itu memang tukar tambah yang normal tuh. Tapi di Indonesia tukar tambah itu nggak normal. Nah, itu mm, mesti diubah prinsipnya. Politics is the art of attacking the impossible, melawan mm. yang tidak mungkin. Kira-kira itu mestinya tuh. Ya, Jadi ya, pas ya. sebetulnya begitu tuh. Mm. Jadi kita letakkan dulu kenapa Airlangga datang ke Pak SBY, hal yang sebetulnya tidak mungkin, Yes. karena tidak mungkin Presiden Jokowi suruh Erlangga pergi ke situ tuh. Ya, 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 Tetapi ya. Mm. dalam keadaan yang tidak normal itu jadi mungkin, karena Aha. kita menghitung kapasitas Pak Jokowi, artinya makin lama makin makin kecil dong, sehingga Mm. Erlangga pun disuruh ke Pak SBY atau paling nggak direstui pergi ke SBY. Kan nggak mungkin Erlangga itu sebagai bagian dari kabinet Jokowi itu Mm. lenggang kangkung sesuka-suka dia pergi ke SBY kalau nggak ada semacam lampu hijau dari Ya. Jokowi itu. Jadi itu dulu yang kita mau sebut politics is the art of attacking the impossible. Jadi Mm. dari segi itu sinyal pada PDIP juga makin keras bahwa Jokowi tidak suka politik PDIP mengambil Ganjar suka-sukanya tuh. Mm. Walaupun kita tahu bahwa masih ada kartu lain dari Jokowi, itu nyurupan mendekat ke PDIP. Mm. Tetapi dengan adanya Erlangga ke Jokowi, ke SBY, tentu PAN juga berpikir ulang nih. Jangan-jangan dia sendirian tuh disuruh ke sana tuh, Mm. ke Ya. Ganjarnya PDIP. Jadi Mm. memang betul akhirnya dinamika politik itu tidak lagi ditentukan oleh etika politik, tapi oleh permainan-permainan tukar tambah. Memang menjadi dinamis, tapi dinamis dalam hal yang buruk gitu. Mm. Kenapa dia jadi buruk? Karena tangan-tangan presiden masih berupaya di ujung masa jabatannya untuk meraih-raih sisa ranting kekuasaannya kan. Mm. Itu sebetulnya yang agak konyol juga kita baca hal semacam ini. Jadi satu waktu nanti atau dalam beberapa hari ini juga akan pasti akan ada counter attack dari PDIP. Karena kita tahu begitu ada kegiatan yang mendekat ke SBY ya, itu kuping Mega itu langsung panas tuh. Iya, 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 Karena iya. SBY itu Mm. tetap nggak mau dia dengar bahwa ada berita tentang SBY yang membuat PDIP itu sedikit terganggu, itu pasti Ibu Mega langsung bereaksi. SBY who? You don't Mm. know who? Kira-kira begitu kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris supaya Yes, terlihat yes. netral Kalau kan. kalau kalau Muhaimin kan orang tanya Muhaimin who Iskandar Itu katanya gampang Muhaimin dijawab. Iskandar. Oke, tapi jadi bisa kita artikan dengan kunjungan ini Golkar semakin menjauh dari poros PDIP dong ya, Bung Rocky ya. Iya, itu karena juga nggak ada kejelasan tuh. Dan Hmm. saya juga tidak bisa membayangkan bahwa Ibu Mega tiba-tiba dengan transaksi apapun mau menerima Golkar itu. Karena agak sulit secara ideologis, dan dalam sejarah kan Golkar dan Soeharto dan PDIP itu bermusuhan terus tuh. Jadi kelihatannya itu. Jadi sangat mungkin juga Erlangga menganggap bahwa udah Pak Jokowi udah, ya bukan Pak Jokowi menyerah, tapi Pak Jokowi udah terima keadaan bahwa Anies itu adalah faktor juga, dan Mm-mm. karena itu disuruhlah Erlangga itu mendekat ke kubunya Anies tuh. Yang paling aman tentu lewat PDIP, sorry, lewat 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 Demokrat, Demokrat kan. Kalau ya, lewat lewat PKS Nasdem atau ya mungkin lagi Nasdem, udah pernah bertemu kan. ya, ya, Dan ya, yang belum digarap oleh Golkar kan apa namanya, Demokrat, Hmm. dengan PKS udah, dengan Nasdem udah. Jadi kelihatannya safari Golkar ini ke kubunya Anies itu makin memperkuat sinyal bahwa Anies akan diterima sebagai kandidat ketiga juga. Jadi itu prinsipnya yang siapa tadi yang sebutin, bahwa Ahaya juga yang sebutkan bahwa Ya, setiap orang berhak untuk menyalurkan diri, jangan dihalang-halangi dong. Kira-kira begitu ya, kan. ya, ya, Saya ya, kira ya, ini sinyal bagus buat Anies. ya.
Ya, bahasanya Gus Harimurti tadi, jangan dihalang-halangi hak memilih dan dipilih. Kan itu kalau yang arti sebenarnya kita lihat pada memilihnya itu normal. Dipilihnya itu yang saya kira itu berkaitan dengan Anies gitu ya. Dan yang kedua, tentu saja tadi disinggung ketika itu menjawab pertanyaan wartawan soal posisi Pak Muldoko dan kemudian rupanya selama ini tidak pernah berucap ke luar posisinya Pak Erlangga tidak suka juga ada praktek-praktek semacam itu karena hal yang sama bisa juga terjadi pada dia kan gitu di Golkar gitu ya. Ya, karena udah pernah dicoba-coba kan Golkar mau Ya. diambil alih kan. Kalau P3 udah pernah berhasil tuh. Udah berarti bolak-balik. Bolak-balik diambil alih. Ya. Jadi bagus juga ada pelajaran etika dari pertemuan tadi, yaitu prinsip-prinsip tentang penghargaan atas harkat konstitusi yang tidak boleh favoritisme. Itu sebetulnya juga teguran pada Presiden Jokowi supaya baliklah jadi orang yang paham tentang demokrasi lah. Jangan belagu-belagu tuh seolah-olah karena berkuasa maka bisa sesuka-sukanya. Hal yang pernah juga dikritik oleh Pak SBY pada Pak Jokowi, bahwa jangan sesuka-sukanya dong. Ya itu juga akan berimpact pada Pak Muldoko. Tentu Pak Muldoko juga tahu bahwa keadaan semacam ini justru bisa berbahaya bagi masa depan presiden kalau nanti terbukti bahwa presiden mensponsori Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ya. Oke, ya, jadi kita simpulkan artinya sampai tadi malam ya, karena situasinya sangat sangat dinamis gitu. Sampai tadi malam itu berarti sudah mulai ada sikap yang mencair dan kita sekarang sudah bisa mulai membaca bahwa ya Pak Jokowi betul-betul tidak happy dengan hostile takeover terhadap Ganjar Pranowo itu ya. Kalau kalau dia happy, saya kira atau dia tetap bisa berharap pada Ganjar Pranowo, pasti segera dong KIB ini segera diperintahkan untuk segera bergabung dengan PDIP kan gitu kira-kira ya Bung Rocky. Itu kira-kira yang betul-betul pasti. Hmm. Karena Pak Jokowi juga kan dikelilingi oleh surveyor yang tahu bahwa Ganjar itu akhirnya tidak punya efek yang euforia itu tuh. Jadi setelah dihitung-hitung dianggap oleh Pak Jokowi ya memang udahlah ambil aja tuh, toh nggak berguna juga buat dia tuh. Jadi ketika Jokowi menghitung bahwa Ganjar tidak punya efek euforia, maka dia berbalik untuk cari perahu baru lah. Biarlah perahu lama itu dilepas. Dan memang faktanya begitu kan, nggak ada kegembiraan atau euforia di mana-mana itu. Apalagi Gibran yang betul-betul paham jalan berpikir ayahnya itu mengucapkan bahwa iya kita mempersiapkan sesuatu tapi ya mungkin bukan buat Ganjar itu. Relawan-relawan dia itu kan itu yang diucapkan oleh Gibran. Dan bisa relawan Jokowi disediakan secara gratis buat Prabowo. Dari segi itu kita menghitung bahwa PDIP harus bekerja keras tuh. Kalau 2 minggu ini Ganjar elektabilitas tidak naik secara normal ya, bukan yang direkayasa, maka habislah harapan orang untuk nanam investasi pada Ganjar. Demikian juga oligarki akan berubah komposisinya tuh. Yang mungkin separuh udah ada di Ganjar, sekarang dia berpindah untuk ke arah Prabowo. Ini kalkulasi real kita, bukan kita sponsori oligarki, tapi watak oligarki adalah mencari seseorang yang kira-kira potensial untuk menang, bukan potensial untuk kalah tuh. Kan begitu tuh etika dari oligarki. Iya. Oke. Kan kalau kita melihat situasinya hari ini, artinya dengan begitu kita bisa menduga dengan kuat akan ada 3 kandidat ya. Kalau nanti ini skenario terus berjalan, tiba-tiba Pak Jokowi nggak berubah di tengah jalan gitu ya, Bung Rocky. Karena ini tentu saja faktor Pak Jokowi sangat menentukan. Karena tadi selain faktor tadi yang kita sebut tadi soal bahwa jangan menghalangi orang menjalankan hak memilih dan dipilih, dan kedua soal bahwa ya Erlangga tidak suka kalau ada partai-partai lain diambil alih, itu kan artinya jelas, dan itu kan sekarang ini menjadi ancaman serius bagi pencapresan Anies Baswedan. Dan saya kira yang lebih serius lagi kalau kemudian sampai Partai Demokrat di take over oleh Pak Muldoko, Pak Jokowi betul-betul membangun ini, betul-betul membuat front terbuka langsung dengan berhadapan dengan Pak SBY kan. Yang saya sesalkan justru sampai hari ini itu Ganjar nggak pernah kasih semacam official statement, semacam apa namanya itu ya pidato yang membuat orang paham bahwa Ganjar itu otonom. Kan tetap Ganjar itu ya berterima kasih ya begini-begini. Nggak ada poin bahwa dia itu seorang calon presiden kan. Apa namanya yang biasa disebut presidensiality-nya itu, watak kepresidennya itu nggak muncul pada Ganjar. Dia tetap dianggap dia adalah petugasnya petugas itu kan. Dan petugas yang dirampas ke sana sini oleh dua
petinggi itu Jokowi dan Megawati kan. Jadi tetap kita nggak rasa bahwa ya kan minimal Ganjar misalnya kasih semacam pidato untuk mengevaluasi keadaan politik hari ini supaya kamera berpindah ke Ganjar. Tapi Ganjar kelihatannya nggak punya kemampuan itu tuh. Kalau saya tim sukses Ganjar, saya akan paksa Ganjar untuk setiap hari ada di depan kamera dan mengomentari peristiwa politik kan begitu kan? Ya, 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 ya. Jadi Ya, ya udah, tapi memang mungkin nggak mampu tuh, dan mau diapain tuh? oke. Tapi apa nggak berlebihan ya harapan Anda ya untuk Ganjar Mahfud itu? Karena kan sudah jelas bahwa dalam pidato pencapresan kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati kan dia jelas ditegaskan berkali-kali bahwa dia tugas partai yang sekarang ditingkatkan tugasnya dari seorang gubernur Jawa Tengah menjadi seorang presiden. Jadi tetap saja dia bukan presiden, dia tetap presiden tetapi petugas partai kan begitu. Kalau Ganjar integritasnya kuat, dia lawan aja itu kan. Saya udah dapat mandat, maka saya sekarang ucapkan sesuatu yang ada dalam pikiran saya sebagai calon presiden. Kan selesai itu kan. Jadi mental Ganjar juga ini lemah sebetulnya. Dia tetap takut nanti satu waktu mungkin dievaluasi lagi. Lalu ini petugas ini gue pindahin lagi tuh. Itu feudalisme itu yang justru menghalangi kita untuk melihat kecerdasan seseorang. Nah, apalagi kalau kecerdasannya kurang, ya makin lama dia makin lumpuh aja kan. Jadi sayang betul posisi Ganjar itu mau di backup dengan cara apapun, ya memang dia nggak mampu juga untuk mengatakan saya adalah calon presiden yang memang diusulkan PDIP dan karena itu saya mau ucapkan apa yang saya pikirkan, tuh. Bukan apa yang dipikirkan Ibu Mega, kan begitu kan? Nanti Ganjar kalau ngomong menurut Ibu Mega katanya Indonesia mesti begini, ngapain itu kan? Nah, sekarang kita mulai lihat bagaimana Ganjar mau disulap sebagai tokoh itu. Tadi ada berita bahwa Menteri Dalam Negeri memberi piagam penghargaan pada Ganjar sebagai tokoh berprestasi di Jawa Tengah. Itu kan semacam dulu Jokowi itu dielulukan, lalu Jokowi dikasih prestasi sebagai wali kota, kasih prestasi segala macam itu untuk dipersiapkan. Tapi itu nggak ada gunanya lagi karena Ganjar sendiri tidak memperlihatkan mental sebagai leader. Akhirnya dia jadi dealer juga karena dijadikan bahan tukar tambah antara berbagai macam kepentingan kan. Ganjar misalnya mau menunggu siapa calon wakil presidennya, ya tunggu aja. Kalau PAN sodorin Erik, oke ada duit di situ. Kalau P3 sodorin PAN, ya ada duit di situ tuh. P3 sodorin Sandi, ada duit di situ. Jadi Ganjar nggak mampu untuk memperlihatkan tubuh presidennya mesti udah tampil di publik. Dia tetap jadi tubuh kader partai, apalagi direndahkan tubuh petugas partai. Jadi Ganjar mana yang sebetulnya berwibawa? Nggak ada. Karena yang adalah Ganjar sebagai petugas partai, bukan Ganjar sebagai calon presiden. Jadi psikologi itu juga mengganggu beliau. Itu sayang Pak Ganjar. Ya, 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 ya. Tapi saya kira gini ya, ini saya coba memposisikan sebagai Pak Ganjar gitu ya. Saya kira dalam posisi dilematis. Karena seperti Anda sebutkan itu bagaimanapun juga dia baru diumumkan sebagai calon presiden. Dan pendaftaran kan masih tanggal 19 September. Jadi masih lama. Dan sekarang juga tanda-tanda dia untuk dapat partner yang lain. Partner juga belum jelaskan sampai sekarang. Jadi saya kira ya memang saat ini jalan yang paling aman buat dia itu. Yang penting mengamankan tiket dulu, begitu. Nah itulah mental-mental pragmatis semacam ini nih yang saya anggap konyol itu. Seseorang yang udah ditunjuk oleh sejarah. Ini kan Ganjar ditunjuk oleh sejarah. Cuman pada waktu itu sejarah itu ditulis oleh Jokowi. Nah sekarang sejarah itu ditulis oleh Megawati. Tapi dia mesti anggap bahwa dia itu udah masuk dalam memori publik sebagai calon presiden. Nggak usah peduli lagi bahwa dia dicalonkan oleh Megawati. Kan dari awal juga Ganjar itu bahkan diusir Megawati elektabilitasnya stabil atau di atas rata-rata, kok ngapain takut lagi kan? Jadi bagian-bagian ini, jadi saya anggap Ganjar juga sedang mempromosikan feodalisme itu, kelemahan moral seseorang, kelemahan mental seseorang, ketika dia dipaksa oleh sejarah untuk jadi leader, dia jadi dealer. Itu psikologinya Ganjar. Saya mau tegur itu sambil memberi semangat pada Pak Ganjar supaya fight. Kalau itu baru namanya fighter itu. Fighter itu mengabaikan segala rintangan tuh karena dia tahu di ujung sana dia ditunggu oleh sejarah. Kan ini bukan main-main menjadi presiden tuh. Ya, 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 ya. Oke. Oke, tapi kita kalau balik lagi ke pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak SBY, ini menunjukkan bagaimanapun juga Pak SBY ini masih menjadi faktor gitu ya. Dan karena dengan pilihan tadi, kan kalau yang lain PKS yang bertemu dengan Pak Erlangga gitu. Kalau Erlangga.
Ya, kalau yang ini atau Pak Surya Paloh bertemu dengan Erlangga dan sebagainya gitu. Tapi kalau ini justru Erlangga yang datang ke Pak SBY, dan bagaimanapun mereka tadi cerita mengenang bagaimana dulu mereka pernah bersama 10 tahun, Golkar bersama 10 tahun dalam pemerintahan SBY, dan bagaimanapun juga sebenarnya Pak SBY ini pun bagian dari Golkar sebenarnya kan di masa Ya, lalu juga. saya kira ada hitungan bahwa tetap Erlangga tahu dia membawa gerbong teknokrat. Itu intinya, bukan gerbong ideologis politis gitu kan. Jadi keahlian Golkar yang bertahun-tahun dia beroleh dari pengalaman pembangunan di era Pak Harto itu terbawa ke sini itu. Jadi kita tahu bahwa Golkar memang ada dalam posisi unik. Harusnya dia udah hilang waktu reformasi. Dia masih walaupun dituntun terengah-engah oleh senior-seniornya dari Pak Akbar Tanjung yang mempoles kembali Golkar, lalu Abu Rizal Bakri dan Pak Luhut juga ada di situ. Tetap Golkar itu ada sesuatu yang menetap di situ, yaitu metodologi itu. Dan itu yang nggak dipunyai oleh partai-partai semacam PAN atau P3 atau PKB itu. Karena mereka lebih banyak partai-partai yang saya sebutkan terakhir itu, tiga terakhir, dia lebih ideologis ketimbang metodologis itu. Jadi SBY juga merasa nyaman kalau Demokrat yang memang dirancang sebagai partai modern dan berupaya untuk memperlihatkan visi teknokratik itu bertemu dengan Golkar yang juga sama visinya itu teknokratik. Saya kira ini nanti dalam kalau ini berlanjut koalisi perubahan ini, Demokrat akan memainkan peran yang sangat penting ya dengan situasi terbaru ini ya, Bung Rocky. Ya, itu poin yang sebetulnya uh, bukan diincar, tapi memang SB secara intuitif merasa bahwa dia yang mesti jadi kingmaker tuh. Karena bagaimanapun dia adalah tokoh, dia adalah bekas presiden 10 periode, 10 tahun itu. Dan karena itu aura SBY pasti melampaui aura Surya Paloh atau aura PKS apalagi itu. Jadi SBY tahu bahwa dia memang masih bernilai dan dia masuk akal aja karena memang dia pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Yes, oke. Dan sama seperti Pak Jokowi, harusnya juga begitu ya. Nanti one day ketika setelah tahun 2024 harusnya Pak Jokowi juga punya kira-kira posisinya makomnya gitu. Sama lah dengan Pak SBY. Mesti kudunya begitu ya. Ya, saya inginkan itu tuh. Bukan kita berupaya untuk membanding-bandingkan, tapi kan mesti ada tradisi yang dibangun bahwa presiden setelah dia lengser dihormati. Supaya dia dihormati, jangan bikin macam-macam itu di akhir masa jabatannya. Kan cuma itu permintaan Yes. secara tuh. Yes. Dan tanda-tanda itu kelihatannya sudah mulai ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya. Dengan pertemuan dari Pak Erlangga ini sekali lagi tanpa blessing dari Pak Jokowi nggak mungkin pertemuan itu terjadi gitu ya, Bung Rocky. Iya. Yes, oke. Jadi kita tunggu efek dari pertemuan ini terhadap kepanikan PDIP, kira-kira Yes, begitu. oke. Dan Dan itu dengan begitu sebenarnya ya kita bisa nolkan ini ya, dengan pertemuan ini kita bisa ya, nolkan semuanya ya. dimulai lagi dari nol ya. Yes, oke. Thank you, Bung Rocky.